Normal gak sih kalau ada rambut di payudara wanita? Jangan panik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat, jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang mungkin sering bikin beberapa wanita khawatir atau bertanya-tanya. Normal nggak sih dok kalau ada rambut di payudara, terutama di area sekitar puting? Mungkin kamu pernah menyadari ya, ada beberapa helai rambut tumbuh nih di area payudara, khususnya di sekitar puting atau di area areola. Bagi sebagian wanita, ini bisa menimbulkan rasa cemas atau mungkin malu ya, karena merasa tidak normal atau tidak feminim. Padahal ya teman-teman, ini adalah hal yang lebih umum terjadi daripada yang kamu kira. Tubuh manusia secara alami memang ditutupi oleh jutaan folikel rambut dan tidak semua rambut itu terlihat atau tebal ya. Namun ada beberapa faktor yang bisa membuat rambut di area payudara itu menjadi lebih gelap atau menebal atau lebih terlihat nih. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas apakah pertumbuhan rambut di payudara wanita itu normal dan apa saja penyebabnya. Kapan kamu perlu khawatir dan apa saja yang bisa kamu lakukan jika merasa terganggu? Ayo deh ditonton sampai habis ya, supaya kamu nggak merasa khawatir lagi. Wanita hebat, mari kita luruskan dulu. Memiliki rambut di payudara, termasuk di sekitar puting, adalah hal yang normal dan sangat umum terjadi pada wanita. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Seluruh permukaan kulit tubuh kita, kecuali pada bagian telapak tangan dan juga telapak kaki ya, itu ditutupi oleh folikel-folikel rambut. Jadi wajar saja jika ada rambut yang tumbuh di area payudara. Rambut ini bisa saja tipis, bisa halus seperti bulu-bulu halus, tetapi kadang juga bisa menjadi lebih tebal, lebih gelap atau lebih kasar. Kemudian jumlah dan karakteristik rambut di payudara itu tentunya sangat bervariasi di antara individu ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor teman-teman. Nah, ada beberapa alasan kenapa tumbuh rambut di payudara wanita. Sebagian besarnya itu adalah proses alami yang tidak berbahaya. Penyebabnya itu apa aja? Bisa karena yang pertama genetik, teman-teman. Dan ini adalah faktor terbesar. Jika memang orang tua kamu atau nenek ya, atau ada saudara perempuan kamu yang memiliki rambut di area payudara, kemungkinan besar kamu juga akan mengalaminya. Yang kedua, karena perubahan hormonal. Tentunya wanita sangat dipengaruhi oleh hormon. Hormon, terutama hormon androgen atau hormon pria nih, yang juga memang diproduksi di dalam tubuh wanita tetapi dalam jumlah yang kecil. Ini biasanya juga akan sangat mempengaruhi pertumbuhan rambut. Fluktuasi hormon itu juga bisa memicu pertumbuhan rambut di area yang biasanya tidak banyak rambut pada wanita. Terutama hormon ini bisa terjadi pada saat pubertas, pada saat awal mula produksi hormon seks gitu ya, pada saat kehamilan kan, karena terjadi peningkatan hormon itu juga bisa menyebabkan rambut tumbuh lebih lebat, lalu rontok biasanya setelah melahirkan. Dan juga pada saat menopause. Pada saat menopause kan terjadi penurunan estrogen, itu akan membuat si hormon androgen tadi relatif lebih dominan sehingga bisa saja memicu pertumbuhan rambut di area sensitif. Kemudian pada saat kamu di masa siklus menstruasi, fluktuasi bulanan itu juga sedikit mempengaruhi hal ini teman-teman. Yang ketiga, penyebabnya itu bisa karena obat-obatan tertentu. Beberapa obat itu bisa memiliki efek samping berupa pertumbuhan rambut yang berlebih. Biasanya itu yang jenis steroid atau obat endometriosis tertentu. Kemudian penyebab yang keempat, biasanya ada kondisi medis tertentu yang memang hal ini biasanya jarang juga terjadi. Walaupun memang sebagian besar kasus itu normal, pertumbuhan rambut yang berlebihan dan juga tiba-tiba atau biasanya disertai dengan gejala lain itu juga bisa menjadi tanda yang namanya hirsutisme. Apa itu hirsutisme? Jadi hirsutisme itu adalah pertumbuhan rambut yang tebal, gelap, dan juga kasar di area yang khas pada pria.
pada wajah, dada, punggung, dan perut bawah. Biasanya hal ini disebabkan karena kelebihan produksi androgen atau sensitivitas folikel rambut terhadap androgen yang tinggi. Penyebab hirsutisme ini paling umum kalau pada wanita itu adalah PCOS, sindrom ovarium polikistik, yang merupakan gangguan hormon yang juga bisa menyebabkan menstruasi kamu nggak teratur, bisa menyebabkan kamu timbul jerawat, serta penambahan berat badan. Ada penyebab lain yang termasuk jarang terjadi, yaitu sindrom Cushing atau tumor penghasil androgen. Itu juga kemungkinan bisa teman-teman. Nah, jadi kapan nih kamu harus khawatir atau harus waspada, harus konsultasi ke dokter? Kalau memang pertumbuhan rambutnya itu cepat sekali dan juga drastis. Jika rambut di area payudaranya itu tumbuhnya sangat cepat, menjadi sangat tebal dan juga cepat gelap ya teman-teman dalam waktu yang relatif singkat, konsultasi deh ke dokter. Kemudian yang kedua, kalau memang disertai gejala lain, gak hanya pertumbuhan rambut aja tanpa gejala gitu ya. Jadi kalau memang ada pertumbuhan rambut yang berlebih ini disertai dengan gejala seperti menstruasi gak teratur, atau menstruasinya tiba-tiba berhenti aja, atau ada jerawat yang parah, biasanya nggak ada. Kemudian ada gejala penambahan berat badan yang signifikan tetapi tidak bisa dijelaskan dengan hal-hal misalnya kamu terlalu banyak makan gitu ya, nggak ada alasannya gitu kamu untuk naik berat badan. Kemudian penipisan rambut di kepala atau kebotakan biasanya ya, suara menjadi lebih dalam pada wanita, kemudian pembesaran pada area klitoris walaupun sangat jarang dan biasanya juga tidak terlihat ya teman-teman untuk yang gejala ini. Nah, itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter, ke rumah sakit ya. Selanjutnya, apa nih yang bisa dilakukan jika rambut payudara itu mengganggu? Bisa teman-teman dicabut, biasanya aman. Kalau dicabutnya itu rambutnya nggak banyak, hanya beberapa helai. Pastikan gunakan pinset yang besi. Kemudian mencukur, itu juga bisa kalau memang jumlah rambutnya itu banyak, karena kan lebih cepat. Biasanya kalau dengan mencukur, rambutnya itu akan lebih cepat tumbuh kembali dan biasanya kalau tumbuh itu akan lebih kasar. Yang ketiga, memotong. Jadi bisa kamu nih pangkas rambutnya supaya nggak terlalu panjang. Atau bisa juga di waxing, menghilangkan rambut sampai akarnya ya. Biasanya hasilnya akan lebih lama, tetapi biasanya waxing juga bisa menyebabkan iritasi. Atau bisa juga kamu menggunakan krim penghilang rambut atau depilatoris. Ini biasanya mengandung bahan kimia yang bisa melarutkan rambut, tetapi sebaiknya dilakukan tes tempel dulu. Takutnya kamu alergi atau enggak sama bahan itu. Bisa juga ya dilakukan laser hair removal. Jadi metode ini biasanya lebih permanen dan dilakukan oleh profesional. Selalu berhati-hati ya saat menangani area-area sensitif ini. Jika memang teman-teman ragu, konsultasikan dengan dokter kulit atau ahli kecantikan yang ada sertifikatnya yang profesional. Kesimpulannya, pertumbuhan rambut di payudara wanita itu seringkali adalah bagian normal dari variasi tubuh wanita. Bisa dipengaruhi oleh genetika ataupun karena perubahan hormon alami. Yang penting jangan panik dan juga jangan malu karena itu ya teman-teman. Namun, jika kamu memang melihat ada perubahan yang drastis, pertumbuhan rambut yang sangat cepat, atau disertai dengan gejala-gejala lain yang tidak biasa, jangan ragu nih untuk memeriksakan diri ke dokter. Mendapatkan informasi yang tepat adalah langkah terbaik untuk kesehatan dan juga kepercayaan diri kamu. Gimana teman-teman? Siapa nih yang udah pernah merasakan khawatir tentang rambut di payudara atau punya beberapa tips perawatan yang ingin kamu bagikan? Silakan di kolom komentar di bawah ini ya, nanti kita diskusi. Semoga video saya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa ya untuk di like, di share, dan juga subscribe channel ini untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.